ketika tangan Israel hendak mengambil tanahnya, bumi kembali bersumpah sebagaimana ia bersumpah kepada malaikat Jibril. Malaikat Israel menjawab, "Wahai bumi, perintah Allah lebih baik untuk dilaksanakan daripada sumpahmu." Kisah awal mula penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari tanahmu. Nantinya sebagian dari mereka patuh kepadaku, dan sebagian lainnya ada yang durhaka. Barang siapa yang taat, akan aku masukkan ke surga, dan barang siapa yang membangkang ia akan ku masukkan ke neraka." Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah dari bumi. Ketika Jibril datang, bumi langsung bersumpah dan berkata, "Demi Allah, jangan engkau mengambil bagian dariku, jika hanya untuk menjadi bagian ahli neraka." Hal ini menjadikan malaikat Jibril kembali, ia tidak menjadi mengambil tanah bumi. Ia bermunajat kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bumi telah bersumpah dan berlindung dengan namamu. Aku tidak jadi untuk mengambilnya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambilnya, tetapi ia juga tidak berhasil, karena sumpah bumi yang diucapkan padanya. Pada akhirnya Allah memerintahkan malaikat Israel. Sesampainya di bumi, Israel menancapkan tombaknya sehingga bumi berguncang. Ketika tangan Israel hendak mengambil tanahnya, bumi kembali bersumpah sebagaimana ia bersumpah kepada malaikat Jibril. Malaikat Israel menjawab, "Wahai bumi, perintah Allah lebih baik untuk dilaksanakan daripada sumpahmu." Israel meneruskan untuk mengambil tanahnya. Ia ambil tanah dari 4 arah bumi, dan juga mengambil tanah dari bagian gunung dan bagian dataran rendah. Ketika usai, tanah itu ia bawa ke hadapan Allah. Allah berkata kepada Israel, "Mengapa kamu bisa mengambil? Bukannya bumi sudah bersumpah dan berlindung dengan namaku? Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib dipatuhi, dan aku hanya takut kepadamu." Mendengar jawaban malaikat Israel, Allah berkata kepadanya, "Kalau gitu engkau aku jadikan malaikat pencabut nyawa dari para makhluk." Sebelumnya tidak ada satupun malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Allah memerintahkan Israel untuk meletakkan tanah tersebut di pintu surga, yang kemudian diambil oleh malaikat Ridwan untuk mencampurnya dengan air telaga dari surga. Setelah dicampur tanah itu dibiarkan selama 40 tahun sehingga mengeras menjadi tanah-tanah liat. Kemudian dibiarkan 40 tahun lagi, sehingga dijadikan bentuk jasad yang baik. Imam As-Salabi berkata, ketika tanah Adam telah dicampur, Allah menghujaninya dengan air kesedihan selama 40 tahun. Kemudian disusul air hujan kebahagiaan selama tahun penuh. Hal inilah menjadikan kebanyakan manusia di dunia lebih banyak berduka daripada bahagia. Setelah semua proses selesai, Allah menampakkan bentuk fisik Nabi Adam. Tingginya sekitar 60 zirok, dan ia diberikan 360 urat besar, dan 240 urat kecil, 12 ruas-ruas, dan di kepalanya terdapat 7 lubang. Sungguh Allah zat sebaik-baiknya pencipta. Ibnu Abbas berkata, ketika Adam masih berupa tanah liat, iblis menghampiri dan memukul perut Nabi Adam. Pukulan itu berbekas hingga menjadi pusar. Penyebab iblis memukul pusar Nabi Adam, ia ingin tahu apakah Nabi Adam bisa dimasuki apa tidak. Ketika iblis mengetahui bahwa fisik Nabi Adam bisa dimasuki, ia pun masuk dan menjelajahi semua anggota tubuh kecuali hati. Iblis tidak diizinkan memasuki hati Nabi Adam, karena ia adalah tempat ibadah kepada Tuhannya. Sehingga dikatakan iblis masuk melalui peredaran darah manusia, bukan hati. Diriwayatkan ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Nabi Adam, ruh menolak untuk masuk ke jasad Adam. Ruh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku mau masuk ke tempat yang sangat gelap?" Allah terus memerintahkannya sampai 3 kali. Akhirnya ruh masuk ke jasad Nabi Adam dalam keadaan tidak senang. Allah berfirman kepada ruh, "Wahai ruh, seandainya kamu masuk ke jasad Adam dalam keadaan taat, niscaya engkau keluar dalam ketaatan. Tetapi aku sudah mengetahui bahwa engkau akan masuk dalam keadaan terpaksa dan keluar juga dalam keadaan terpaksa." Ketika ruh masuk melalui otak Nabi Adam, ruh berputar-putar selama 100 tahun, kemudian ia turun kepada 2 mata Nabi Adam. Kedua mata Nabi Adam pun terbuka, dan ia mulai melihat jasadnya seperti tanah liat yang mengering. Kemudian ruh turun lagi ke 2 lubang dalam hidung Nabi Adam. Hidungnya pun bisa menghirup udara, mulai sejak itu ia pun bernafas. Ketika itu juga ia bersin, kemudian Allah mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah ia bersin. Nabi Adam pun berkata, "Alhamdulillahi Robbil Alamin." Allah menjawab, "Yarhamukallah," yang artinya Tuhanmu merahmatimu, wahai Adam. Pujian dan doa setelah bersin ini, aku berikan kepadamu dan anak turunmu kelak.
Hal ini sekaligus menjadi kesunahan untuk mengucapkan hamdalah dan menjawab orang yang sedang bersin hingga saat ini. Ketika Nabi Adam memuji Allah, Allah berkata, "Karena pujian ini aku ciptakan kamu wahai Adam." Ruh belum memasuki semua jasad Nabi Adam, ia turun ke dada dan perutnya. Adam pun melihat ruhnya. Ia berpindah-pindah, ketika ia pindah ke anggota tubuhnya, maka jadilah darah dan daging yang membungkus tulang. Ruh terus turun ke lutut Nabi Adam. Nabi Adam tergesa-gesa untuk berdiri, tapi ia tidak mampu, karena ruh belum seutuhnya menyebar ke seluruh tubuh. Sebagaimana firman Allah surah Al-Anbiya ayat 37, manusia diciptakan dari tabiat yang tergesa-gesa. Akhirnya ruh memasuki semua jasad Nabi Adam. Ia pun berdiri dan menggerak-gerakkan tubuhnya dan sempurnalah penciptaan Nabi Adam dengan izin Zat yang pencipta. Imam Al-Azizi berkata, bahwa ruh Nabi Adam masuk ke tubuhnya pada hari Jumat di pagi hari, yang berlangsung selama 7 jam hitungan waktu akhirat. Kemudian Allah mengenakannya pakaian dari surga yang berwarna hijau terbuat dari kain sutra dan juga ia diberikan mahkota terbuat dari emas yang ditaburi intan permata, cahayanya mengalahkan sinar matahari. Ia juga mengenakan cincin kehormatan. Nabi Adam menjadi makhluk yang paling indah. Di wajahnya terdapat cahaya Nabi Muhammad yang bersinar terang bak rembulan di tengah gelapnya malam. Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa Nabi Adam dan berkeliling di langit ke-7 selama 100 tahun, sehingga ia banyak menyaksikan hal-hal yang luar biasa di sana. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama benda yang diciptakan sebagaimana dalam Al-Quran. Dan Allah mengajarkan semua nama-nama benda kepada Nabi Adam. Dengan itu, Nabi Adam mengetahui semua nama-nama benda yang Allah ciptakan, sebagai bukti bahwa Nabi Adam makhluk yang sangat mulia. Allah memerintahkan malaikat untuk membuat mimbar Nabi Adam, yang kemudian ia memerintahkan para malaikatnya berkumpul untuk menyaksikan Adam di sana. Mimbar untuk Nabi Adam telah siap, ia pun naik dengan membawa tongkat dari cahaya. Kejadian ini juga terjadi pada hari Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Nabi Adam memulai ucapannya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wahai para malaikat Allah, para malaikat pun menjawab salam Nabi Adam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Wahai kekasih Allah. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan bagimu dan juga kepada anak turunmu kelak hingga hari kiamat." Ketika Nabi Adam telah mengucapkan salam, ia memuji Allah dengan berkata Alhamdulillah. Hal ini juga menjadi salah satu bagian pokok dari khutbah hingga kini. Nabi Adam menjadi orang yang pertama kali berkhutbah pada hari Jumat. Malaikat yang dulu pernah melayangkan protes kepada Allah tatkala manusia ingin diciptakan dengan mengatakan, "Mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, padahal ia akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Kali ini Allah ingin membuktikan bahwa makhluk yang diciptakannya berupa manusia itu lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk menyebutkan semua nama-nama benda yang Allah ciptakan. "Wahai para malaikat, sebutkan semua nama-nama benda, jika kalian termasuk golongan yang benar." Tetapi mereka tidak diberikan ilmu oleh Allah. Mereka tidak bisa menjawab dengan mengatakan, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami." Setelah malaikat tidak mampu untuk menyebutkan apa yang diperintahkan oleh Allah, saatnya Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama semua benda. "Wahai Adam, sebutkan semua nama-nama benda kepada para malaikatku." Nabi Adam yang sudah Allah ajarkan ilmu nama-nama benda, ia dapat menyebutkan semuanya dengan tanpa kesusahan. Hal ini menjadi bukti bahwa Nabi Adam sebagai khalifah kelak merupakan suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Allah pun berkata kepada malaikat, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu jelaskan dan apa yang kamu sembunyikan?" Itu adalah kisah awal proses penciptaan Nabi Adam. Kisah ini dikutip dari kitab Bada'iuz Zuhur.